Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia dari Program Studi Pendidikan Agama Islam STIT PGRI Pasuruan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang metode pembelajaran menurut perspektif Al-Quran. Nah, yang pertama, apa sih metodologi itu? Metodologi itu berasal dari dua kata, yaitu meta dan hodos. Meta artinya melalui, sedangkan hodos artinya cara atau jalan. Metodologi itu adalah ilmu atau uraian yang menjelaskan tentang metode-metode. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metodologi itu adalah cara yang teratur digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Jadi, sebagai seorang muslim, kita harus tahu apa sumber utama ajaran Islam. Ada yang tahu nggak? Aku kasih tahu ya. Sumber utama ajaran Islam adalah Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Jadi, semua isi di dalam Al-Quran sudah tentu benar. Berikut ini beberapa metode yang dijadikan sebagai contoh dari Al-Quran. Yang pertama, metode Mau'izatul Hasanah atau dakwah. Pasti pernah kan kalian dengerin dakwah? Pernah kan ya? Tahu nggak artinya dakwah itu apa? Dakwah itu mengajak seseorang untuk menjadi lebih baik dengan cara memberi pelajaran atau nasihat yang baik sehingga dapat membangkitkan semangat orang tersebut dalam menjalankan atau mengamalkan syariat Islam. Adapun perintah untuk saling menasihati satu sama lain dijelaskan pada Quran surat An-Nahl ayat 125. Isi kandungan surat An-Nahl ayat 125 tentang kewajiban berdakwah. Dakwah merupakan kewajiban bagi seorang muslim dengan memperhatikan objek atau sasaran, pelaku, tujuan, dan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya, yang kedua, metode Amsal. Amsal dalam Al-Quran merupakan visualisasi yang abstrak yang dituangkan dalam berbagai ragam kalimat dengan cara menganalogikan sesuatu dengan hal yang serupa dan sebanding. Maka untuk dapat memahaminya secara baik dan benar, memerlukan pemikiran yang cermat dan mendalam serta harus ditopang dengan penguasaan stilistik. Ya, sedikit memberikan contoh metode Amsal. Metode Amsal ini kan perumpamaan ya. Jadi contohnya itu seperti perumpamaan surga itu bagaimana, isinya ada apa saja gitu. Seperti firman Allah yang artinya perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang bertakwa yang di dalamnya terdapat sungai-sungai dan air yang tiada berubah rasa dan baunya. Sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya. Sungai-sungai dari khamar atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya. Dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Allah mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya. Seperti itu sedikit perumpamaan atau contohnya metode Amsal. Yang ketiga, metode cerita. Metode cerita ini adalah menceritakan kisah-kisah umat terdahulu atau kisah para nabi dengan cara menyampaikan pembelajaran secara lisan dalam bentuk cerita. Berikut ini contoh-contoh kisah atau cerita dalam Al-Quran. Salah satunya kisah Nabi Yusuf dalam Quran surat Yusuf ayat 6-7 yang bermimpi Yusuf sebagai nabi. Yang keempat, metode melalui pembelajaran bertanya. Bertanya itu sendiri adalah bagian yang terpenting dalam belajar. Jika seorang siswa tidak bertanya, maka dikatakan
belum belajar. Jika ada seorang siswa yang bertanya, maka seorang siswa itu mampu mengembangkan pikirannya melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan serta berkembang. Jadi seorang guru itu bisa melihat perkembangan seorang anak tersebut. Dalam sebuah pembelajaran yang produktif, kegiatan bertanya ini berguna untuk menggali informasi sejauh mana anak tersebut memahami pembelajaran yang diberikan oleh guru. Dan yang kelima, metode ceramah atau tausiah. Metode ini adalah metode belajar yang digunakan untuk menyampaikan pelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Memang penggunaan metode ceramah ini secara terus-menerus dalam proses belajar kurang tepat karena dapat menimbulkan kejenuhan pada siswa, terutama jika digunakan tanpa adanya media pembelajaran. Oleh karena itu, metode ceramah harus diterapkan hanya sebagai bagian dari strategi pembelajaran, bukan metode satu-satunya. Metode ceramah, sebagaimana metode yang lain, memiliki kebaikan dan kekurangan. Ada beberapa kebaikan metode ceramah, antara lain, yang pertama, dapat menampung kelas besar dan tiap siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk mendengarkan. Yang kedua, bahan pembelajaran atau bahan pelajaran dapat diberikan secara urut, ide atau konsep dapat direncanakan dengan baik. Yang ketiga, guru dapat menekankan hal-hal yang penting sehingga waktu dan energi dapat digunakan sehemat mungkin. Sedangkan kelemahan metode ceramah antara lain, pelajaran berjalan membosankan siswa karena mereka tidak diberi kesempatan untuk menemukan sendiri konsep yang diajarkan. Yang ketiga, siswa menjadi pasif, hanya aktif membuat catatan saja. Dan yang ketiga, kepadatan konsep-konsep yang diajarkan dapat berakibat siswa tidak mampu menguasai bahan yang diajarkan. Yang keempat, pengetahuan yang diperoleh melalui ceramah lebih cepat terlupakan. Walaupun dalam metode ini seluruh kegiatan didominasi oleh guru, siswa juga bisa berperan dalam metode ceramah, yaitu mendengarkan dan memperhatikan dengan baik keterangan guru. Kedua, mengadakan asimilasi apabila tidak ada interpretasi yang benar. Dan yang ketiga, mengadakan pencatatan yang diperlukan. Yang terakhir, yang keenam, metode karya wisata. Metode karya wisata ini adalah pembelajaran yang dilakukan di luar sekolah atau mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Yang dilakukan dalam metode karya wisata ini adalah mengamati, menganalisis, melihat cerita-cerita yang ada di dalam sebuah patung atau buku, seperti itu. Sesekali metode ini harus digunakan oleh seorang guru sehingga dapat menyebabkan siswa itu tidak bosan. Jadi ya liburan, ya belajar gitu. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan atau kurang jelas saya dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.